Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ini mungkin kita akan kembali beribadah secara virtual. Dan saya percaya ini tidak mengurangi bagaimana kita menikmati Tuhan. Bagaimana kita menikmati penyembahan kita kepada Tuhan kita. Saya mengajak setiap kita untuk boleh membuka di Amsal pasal 27 ayat 12. Saya akan bacakan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk tetap taat, mengajarkan kita untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Gereja Tuhan juga adalah pribadi-pribadi yang taat. Gereja Tuhan juga patuh pada protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu, biarlah setiap kita menjadi teladan di keluarga, di lingkungan kita. Dengan ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan kita kepada apa yang disampaikan untuk kebaikan kita sekali lagi. Dan saat ini saya akan membacakan sekali lagi firman ini sebelum kita menyembah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Mari kita tundukkan kepala, kita sembah Dia, bersyukur kita punya Bapa yang baik, yang sampai hari ini, saat ini meluputkan kita dari bahaya, meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Mari angkat suaramu Bapak Ibu yang di rumah, bawa penyembahan terbaikmu untuk Dia yang mengasihimu. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, segala kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, dan kami
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sertai kami hingga pada saat ini. Dan kami percaya penyertaan-Mu akan terus dan terus ada atas setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan keturunan kami ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami mau tinggikan Tuhan lebih lagi walaupun kami di rumah bersama keluarga kami. Kami mau katakan Engkau Allah sumber kuat kami, Kau kekuatan kami, Kau sumber kami satu-satunya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau ya Bapa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kita mau terus tinggikan Tuhan. Kita mau terus muliakan Dia, Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Come on.
Sama-sama katakan. Hanya kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau, hanya kau milikku di surga. Hanya kau, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh, selamanya. Amin. Sampai selama-lamanya penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi atas penyertaan Tuhan itu mendatangkan kebaikan atas-Mu, atas keluarga-Mu dan atas anak-anak-Mu. Mari terus tinggikan Tuhan. Amin. Oh. Engkau ada atas kami Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk
di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Kasih Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, oh, sebab Dia baik. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dan sungguh Engkau Allah yang memberikan kemenangan itu atas kami. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan, kelepasan atas kami. Engkau Allah yang menjadikan kami merdeka Tuhan. Biarlah kami terus dan terus hidup dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Tinggi nama-Mu, termasyur nama-Mu. Yesusku.
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin bahwa dirimu kan hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan, kemenangan, kelepasan atas kami. Dan kami percaya ketika kami melekat kepada Tuhan, kami boleh taat dan setia terus menerus kepadamu Tuhan. Dan firman-Mu hidup atas kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami persiapkan hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan untuk ditabur dengan kebenaran. Bajak setiap hati kami agar siap untuk ditabur dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami. Di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya tetap percaya bahwa kita semua ada di dalam lindungannya. Memang banyak kesulitan yang kita alami, ada banyak berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa pertolongannya tetap di dalam hidup kita. Amin saudara-saudaraku. Pada ibadah kita hari ini kita akan coba melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Dalam bulan-bulan ini sampai ke September kita akan berbicara tentang bagaimana perihal mengikut Yesus. Nah saudara-saudaraku, kita sudah memulainya pada minggu yang lalu. Dan saya sudah sampaikan bagaimana sebenarnya mengikut Yesus. Dan Bapak Ibu bisa melihat tayangan videonya pada minggu yang lalu, ibadah pada minggu yang lalu. Saya minggu yang lalu sudah menyampaikan bahwa kita harus menjadi pengikut Yesus yang setia, yang sungguh-sungguh. Bukan menjadi penggemar Yesus. Ada banyak orang hari-hari ini hanya sebagai penggemar saja, bukan pengikut Yesus. Menjadi penggemar yang memang menggemari Yesus tetapi tidak mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, karena penggemar itu biasanya datang dan pergi sesuka hati. Kalau dia senang maka dia akan bertepuk tangan, dia bersorak-sorak, tapi begitu tidak senang dia atau katakanlah mungkin orang yang dia gemari itu ada sedikit yang mungkin tidak seperti yang dia rasa, tidak seperti yang dia harapkan, maka dia mulai sungut-sungut. Nah, kita sebagai pengikut Yesus yang sejati belajar dari kebenaran, sudah disampaikan bahwa mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan kalau kita belajar kepada minggu yang lalu dalam kitab Injil Matius 16 ayat 24, bahwa barang siapa yang ingin mengikuti Yesus maka dia harusnya menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Jadi ada harga yang dibayar saudara-saudaraku untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, pada minggu yang lalu juga saya sudah menyampaikan bahwa kalau mengikuti Yesus itu memang harus dari dasar hati kita, sebuah panggilan dari di dalam diri kita, sehingga kita menetapkan sebuah pilihan. Saya akan menerima panggilan Tuhan menjadi seorang pengikutnya. Ada orang ahli Taurat dalam Matius 8 ayat 18 sampai 21. Ada seorang ahli Taurat yang ingin sekali mengikut Tuhan kemanapun Yesus itu pergi. Dia mungkin kenapa? Karena dia merasa bahwa ya enak begitu mengikut Yesus itu. Kalau yang kekurangan diberi makan ya, sakit disembuhkan, ada mukjizat. Mungkin dia merasa ya senanglah ikut Yesus itu. Sebagai ahli Taurat jarang loh saudara, susah loh bisa mau percaya mengikut Yesus. Tetapi ahli Taurat ini berkata, saya mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi.
Tetapi Yesus berkata, serigala punya tempat, punya liang, ya. Burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat. Untuk meletakkan kepalanya saja pun tak punya tempat. Jadi memang sulit, susah memang. Lalu ada lagi seorang yang berkata, saya mau mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku menguburkan terlebih dahulu bapakku, katanya. Dan Yesus bilang, biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah itu minggu yang lalu saya sudah sampaikan, itu menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah berbagai alasan. Oleh karena orang tua, oleh karena apapun. Dan yang kedua, kalau Anda ingin mengikut Tuhan, Anda harus benar-benar dari sebuah prioritas hidup yang Anda harus tampilkan, bahwa Yesus menjadi prioritas hidup saudara. Lebih daripada siapapun yang Anda kasihi dunia ini, termasuk pada orang tua Anda. Yesus harus menjadi prioritas Anda dan saya. Itulah yang lalu sedikit banyaknya kita sudah belajar. Dan hari ini saya ingin kembali mengingatkan bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, biarlah kita mengikut Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama saya, dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan kita mau bersama-sama mengikut Tuhan itu, tidak lagi kita mau mundur ke belakang, tidak lagi kita mau menoleh ke belakang. Kita mau terus maju bersama Tuhan, saudara-saudaraku. Amin ya. Saudara-saudara, di dalam 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa lihat Alkitab saudara, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi menjadi pengikut Tuhan Anda sungguh-sungguh. Maka ketika Anda sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Anda akan dilimpahkan kekuatan. Ingat saudaraku, bukan dilimpahkan berkat. Janjinya itu iya dan amin untuk berkat-berkat Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, tidak ada motivasi Anda. Minggu yang lalu sudah sampaikan, mengikut Tuhan bukan motivasinya supaya diberkati. Keliru saudara-saudara. Tapi saudara dan saya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk Anda bisa melangkah dan Anda bisa bekerja dan mendapatkan banyak berkat berlimpah. Pada kisah ini, pada kisah 2 Tawarikh 16, ini ada hal yang menarik yang kita bisa lihat. Bahwa ada perjanjian Asa dengan Aram, ada judulnya di situ. Asa, saudara-saudaraku, sebagai raja Yehuda, dan saat itu diserang oleh Baesa, raja Israel. Jadi kerajaan utara datang menyerang kerajaan selatan, itulah Israel menyerang Yehuda. Nah, pada saat itu Raja Asa ini sebenarnya raja yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan. Namun ketika tantangan datang, nah ini dia saudaraku, dia tidak setia, dia tidak sungguh-sungguh. Dia meminta pertolongan kepada Raja Aram di Damsyik, Ben-Hadad. Dan dia minta supaya raja itu menghentikan pertemanannya dengan Raja Baesa. Nah kalau Anda lihat di peta, saudara, Anda boleh saksikan bagaimana peta itu. Itu di utara itu. Ada di utara itu kerajaan Israel, dan di atasnya itulah ada Damsyik. Disitulah Raja Aram itu berdomisili saat itu. Jadi pada saat itu bayangkan dari bawah, dari utara, dari selatan, dari utara, dari utara itu kerajaan Israel, dan dari selatannya kerajaan Yehuda. Dia meminta, Raja Asa meminta, dia naik meminta kepada Raja Aram supaya menyerang Israel, sehingga nanti Baesa tidak jadi menyerang Yehuda. Wah, luar biasa saudara-saudaraku. Di mana Raja Asa tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang luar biasanya ayat 2 Tawarikh 16 ayat yang kedua, Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembenahan rumah Tuhan dan pembenahan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik. Jadi saudara-saudara, dia
mengeluarkan yang indah, yang terbaik dari perbendaharaan rumah Tuhan. Demi supaya dia tertolong, demi supaya tercapai apa yang dia harapkan. Dia mau saja mengeluarkan perbendaharaan dari perbendaharaan rumah Tuhan, emas perak yang terbaik itu. Diberikannya kepada Raja Aram, sehingga Raja Aram menyerang kerajaan Israel pada saat itu. Dia menyerang Dan yang paling atas di daerah Naftali. Itu saudara-saudaraku membuat Baesa kelimpungan dan tidak jadi dia menyerang Yehuda. Dia harus naik ke atas mempertahankan daerahnya dari serangan Raja Aram. Saudara-saudara, memang terluputlah Raja Asa dari Raja Baesa. Serangan itu jadinya gagal. Tetapi saudara-saudaraku, ada seorang pelihat katanya ya, seorang hamba Tuhan mengingatkan Asa. Jadi Asa mengandalkan kekuatannya. Raja Asa menganggap bahwa segala sesuatunya yang akan dia peroleh itu dia bersandar kepada pengertiannya. Nah, orang-orang yang mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, sebenarnya setiap persoalan pergumulan itu merupakan sebuah pembuktian bagi kita. Kita pengikut Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh atau tidak. Nah, karena kita ini biasanya di dalam masa-masa sulit itulah ujian kita. Disitulah kelihatan segala sesuatu aslinya kita. Maka saudara-saudaraku harus selalu saja bisa mencermati diri kita, bisa selalu mengevaluasi diri kita di dalam masa-masa sukar itu. Apakah kita ini menjadi orang yang pengikut Tuhan yang setia atau tidak? Kalau tidak, saudaraku, engkau akan seperti Raja Asa ini, akan mengandalkan hikmatnya, kekuatannya sendiri. Dia akan coba melakukan banyak hal sesuai dengan menurut pikirannya sendiri, tidak lagi sesuai dengan kebenaran. Ya saudara-saudaraku, padahal tentara-tentara sebelumnya, ada peperangan sebelumnya terhadap Raja Asa. Ada orang Ethiopia, ada orang Libya, kata Alkitab, menyerangnya, tapi Tuhan menolongnya. Tetapi kemudian saudara-saudaraku, dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan pun menegur dia. Apa yang ayat ini katakan, 2 Tawari 16 ayat yang ke-9 tadi kita baca, bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberi kekuatan, melimpahkan kekuatannya kepada setiap yang bersungguh hati. Jadi perlu kita bersungguh hati, saudara-saudaraku. Ketika Raja Asa ditegur, maka sakit hati pula dia. Nah, inilah penyakit orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat 10 kalau Anda baca, ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Bayangkan saudara-saudara, sakit hati, ditegur sakit hati, ditegur dikoreksi marah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya hari ini biarlah lewat kebenaran ini kita tidak menjadi seperti Raja Asa. Amin saudara. Sebagai pengikut Tuhan yang sejati, pengikut Yesus yang setia, kita harusnya yang pertama dari pelajaran ini, jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kemudian jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Dan begitu ada sebuah teguran juga yang mengingatkan supaya meluruskan kita, kita jangan menjadi orang yang sakit hati. Amin saudara-saudaraku. Ya. Nah, kemudian menarik lagi saya mau sampaikan tentang hal yang luar biasa. Bagaimana Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 kita melihat lagi dulu saudara-saudaraku. Di dalam 1 Korintus 11 ini dikatakan di sini saudaraku, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus kita bisa belajar keteladanan dari Rasul Paulus itu luar biasa. Bagaimana
menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang setia benar-benar. Berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan luar biasa, tetapi dia bertahan dan terus maju sampai pada akhirnya dia bisa menyelesaikan garis akhir pertandingan imannya. Dan dia mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi sampai dia mengatakan jadi pengikut dia sama seperti dia pengikut Kristus, artinya sebagaimana dia melihat Yesus hidup, maka dia juga hidup seperti itu. Dan dia minta semua orang yang menjadi bagian dalam pelayanan, dalam kehidupannya, buah-buah pelayanannya, orang-orang yang dilayaninya, dia berkata, jadilah pengikutku, jadilah pengikutku. Jadi pengikutnya itu apa yang sudah kulihat Yesus lakukan, bagaimana Yesus menyampaikan, bagaimana Yesus hidup, aku juga menghidupinya. Wah, itu luar biasa, saudara-saudaraku. Apakah kita bisa seperti itu? Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, menjadi suatu hal yang harus bisa kita terus lakukan, terus kita kejar dalam hidup kita, menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Menjadi pengikut Tuhan sekali lagi tidaklah gampang memang. Berat saudara-saudara kadang-kadang yang kita hadapi. Sulit kadang-kadang hal-hal yang kita alami. Tetapi biarlah kita belajar untuk kita setia sampai pada akhirnya. Amin. Ya saudaraku, ada tokoh di Alkitab sebagai teman-teman sekerja pelayanan Paulus juga. Kita mau melihat dulu saudara-saudaraku. Di dalam Filipi atau Kolose 4 ayat yang ke-14. Dikatakan saudara-saudaraku, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Nah, ini Rasul Paulus menyatakan salamnya, dia ikut sertakan teman-temannya. Ayat yang ke-14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ada dua tokoh di sini, Lukas yang kekasih, tabib Lukas, dan Demas. Kalau kita baca Filemon pasal yang pertama ayat 23, 24, kita lihat salamnya kepada Filemon. Kita lihat, salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Wah, saudara-saudaraku, di sini Paulus mengatakan, kembali lagi dia menuliskan dua tokoh ini, Lukas dan Demas. Disandingkan Lukas dengan Demas oleh Rasul Paulus, itu saya yakin di dalam kebenaran firman ini tidaklah kebetulan. Nah, kita bisa melihat Lukas dengan Demas, bagaimana keduanya ini sebagai pengikut Yesus, tetapi satu pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, yang sejati, menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang satu lagi tidak, saudara-saudaraku. Demas tidak. Lukas sebagai seorang tabib, dia membuat atau menuliskan dua kitab penting yang sungguh luar biasa. Seorang tabib, seorang dokter kalau kita bilang sekarang, saudara-saudaraku, ternyata dipakai Tuhan luar biasa sebagai seorang penulis kitab Injil. Nah, kalau kita belajar kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dia seorang tabib tadi menuliskan suratnya, kitabnya. Dan yang keempat Yohanes. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara-saudara, dari 4 penulis kitab Injil ini, saudara-saudara, 2 itu adalah berasal dari rasul-rasul sendiri, dan ada 2 lagi dari orang awam, orang biasa. Tetapi diberi otoritas luar biasa untuk bisa menuliskan kitabnya, luar biasa. Matius dan juga Yohanes adalah penulis kitab Injil yang mewakili para rasul-rasul luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus secara langsung, para rasul itu. Tetapi Markus dan Lukas adalah penulis daripada kitab Injil yang adalah orang awam, orang biasa, saudara-saudaraku. Lu menarik sekali.
Luar biasa saudara. Lukas seorang tabib. Anda tahu kalau seorang dokter bagaimana kalau seorang dokter? Mampukah seorang dokter itu sebenarnya menulis begitu bagus sekali? Saya percaya bahwa dokter itu kalau tulisannya saudara-saudara, itu waduh, sulit kita membacanya. Wah tuh cepat sekali itu. Kita nggak tahu tuh obat apa, tapi begitu dibawa ke apoteker, ya apotekernya harus tahu, oh obatnya ini, begitu. Dan pasti menulisnya susah, lama itu. Nggak bisa tahan lama maksud saya, kalau menulis terlalu banyak itu. Tapi Lukas, dia belajar dan terus menuliskan surat-suratnya dengan luar biasa. Lukas menuliskan kitab Injil Lukas dan dia menuliskan kitab Kisah Para Rasul. Itu kitab yang luar biasa. Dari dua kitab ini, kosakatanya itu saudara-saudaraku begitu banyak, melebihi jumlah kosakata yang dituliskan dari Rasul Paulus, surat-surat kirimannya kepada banyak orang, kepada banyak tempat. Saudara-saudara, itu kalah daripada Lukas. Luar biasa, pengikut Yesus yang sungguh-sungguh sejati ini, yang setia sampai pada akhirnya. Dia mampu menjadi berkat dan dia menuliskan kitab yang sungguh sangat berarti bagi setiap kita sampai hari ini. Dan menjadi firman Tuhan yang kita pegang dan kita pelajari bersama-sama. Nah, berbeda dengan Demas, pengikut Yesus awalnya luar biasa. Kalau kita belajar tadi, saat Paulus mengatakan bahwa Demas juga adalah teman sekerjanya. Jadi mereka bersama-sama di dalam mengerjakan pelayanan, bersama-sama memberitakan Injil. Tetapi saudara-saudaraku, tidak setia sampai pada akhirnya. Demas, di dalam ayatnya kita lihat misalnya 2 Timotius 4 ayat 10. Kalau kita belajar 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. 4 ayat 9 dan 10. Paulus berkata kepada Timotius, anaknya secara iman, ayat yang ke-9, berusahalah supaya segera datang kepadaku, katanya ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi Demas telah meninggalkan Paulus dan dia mencintai dunia ini. Saudara-saudara, Demas menjadi seorang pengikut Tuhan, namun dia tidak bisa membuat dirinya senantiasa berjalan terus di dalam Tuhan. Dia lebih menetapkan pilihannya untuk kembali kepada dunia, mencintai dunia. Jadi kemelekatan dunia itu dalam dirinya tidak bisa terlepas atau tidak dia lepaskan dalam dirinya. Dia lebih senang kembali lagi ke belakang, saudara-saudaraku. Nah, jadi tidak kebetulan sekali lagi Lukas disandingkan dengan Demas, saudara-saudaraku. Tidak kebetulan. Saya percaya sebuah pelajaran berharga bisa kita pelajari. Bagaimana pengikut Tuhan dengan berbagai hal yang sudah dan akan dihadapi terus menerus. Kesulitan demi kesusahan juga akan dihadapi. Tetapi Lukas mengambil sebuah tekad, memilih jalannya untuk terus setia. Sampai akhirnya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Berbeda dengan Demas, menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa pada awalnya. Namun kemudian dalam perjalanannya dia mencintai dunia kembali. Saudara-saudaraku, biarlah hari ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa mengikut Tuhan itu memang banyak tantangannya. Mengikut Yesus itu memang banyak pergumulannya. Tetapi biarlah kita tahu semuanya bahwa Tuhan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada setiap kita yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi bersungguh hatilah kita mengikut Tuhan.
Di dalam masa-masa pandemik yang hari ini kita sedang hadapi bersama-sama, jadilah kita menjadi pengikut Kristus, sehingga nantinya kita bisa berkata sama seperti Paulus berkata tadi, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus. Jadi bertumbuhlah terus saudara-saudaraku, jangan pernah mundur ke belakang, teruslah maju dan bersemangatlah meraih hari esok kita. Bersama-sama kita terus menjalani hidup ini. Semua orang, bukan cuma saya, saudara yang mengalami kesusahan, kesulitan hari ini. Bukan hanya saudara dan saya, bukan hanya kita di kota ini, seluruh dunia mengalami pandemik ini. Tetapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan akan diberikannya kelimpahan kekuatan untuk terus maju. Dan dia terus menggapai sampai akhirnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini. Tetaplah setia. Jagalah kesehatan Anda. Ikuti protokol kesehatan dengan baik. Cuci tangan Anda. Jaga jarak. Pakailah masker Anda. Pakailah masker. Penting sekali. Pakailah masker Anda. Dimanapun Anda pergi. Dan makanlah makanan yang bergizi, supaya imunitas tubuh Anda akan terus naik dan kuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan biarlah kiranya lewat firman ini Anda terus bertumbuh dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami boleh sama-sama belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami menjadi orang yang setia dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Di dalam masa-masa sukar, masa-masa kesulitan yang kami hadapi, biarlah kami semua semakin teguh, iman kami terus naik. Kami tidak mundur dari semua hal yang kami alami. Kami tidak menjadi orang yang terus-menerus hanya berputar-putar dengan persoalan kami, tapi kami akan mengambil sebuah saat tenang teduh kami dengan Tuhan, sehingga kami diberi kelimpahan kekuatan untuk kami bisa terus melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan kehidupan kami, dan kami menjalaninya dengan berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengar semakin memberi kepada kami sebuah motivasi, menyemangati kami untuk kami terus berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semuanya yang mendengar firman pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari persiapkan persembahan terbaikmu, dan sembari memberi kita akan mendengarkan pengumuman dari GIC News. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Minggu yang baru, sukacita yang baru. Itu tandanya harus ada terobosan yang baru yang kita lakukan dalam minggu ini. Sebelum GIC News kita mulai, saya ingin menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Anda bukan orang asing, tapi Anda merupakan keluarga kerajaan Allah. Marilah kita terus bersama-sama bertumbuh di gereja ini. Mencermati perkembangan COVID-19 di kota kita tercinta Gunung Sitoli, pertemuan ibadah komsel sementara ditiadakan. Tetapi kami terus mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan agar kita dapat menjaga persekutuan baik kudus kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pembangunan gedung gereja anak tahap ketiga akan segera dimulai. Mari kita terus memberikan dukungan agar pembangunan tahap ketiga ini dapat berjalan dengan lancar, baik melalui dukungan doa maupun dukungan dana, melalui kantong persembahan yang dikumpulkan tiap minggunya, maupun melalui rekening gereja yang tertera di layar berikut ini. Marilah kita terus membangun mesbah doa kita melalui doa jemaat yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam bertempat di gedung gereja ini. Marilah kita menaikkan doa kita bagi negara kita tercinta Republik Indonesia dan terkhususnya Kepulauan Nias. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 24. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Info kelas pengajaran. Kelas pengajaran homiletik menggunakan ilmu sinoptik akan kembali diadakan sore ini pukul 16.30 WIB. Dan kelas pengajaran DK1 akan dimulai setelah ibadah raya 2 selesai. Kepada seluruh peserta dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, datang tepat waktu dan setia sampai kelas pengajaran berakhir. Takut? No. Waspada? Yes. Marilah kita seluruh jemaat Tuhan dapat bersama-sama berpegangan tangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang mulai tersebar di kepulauan kita. Terus mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan menjaga kesehatan tubuh kita. Teruslah tabur kebaikan, semangat, dan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya Clement Krismalaya beserta kru media yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. God bless. Baik Bapak Ibu, puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan saya percaya biarlah setiap kita menjadi pribadi yang terus taat kepada firman Tuhan. Dan mari kami menghimbau terus untuk kita tetap mematuhi protokol COVID-19 untuk kebaikan kita dan kebaikan sesama. Saat ini ibadah kita sudah selesai. Saya undang kita bangkit berdiri sambil kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Berkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam meluas daerahku. Dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Kami percaya semuanya yang sudah kami lakukan, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Firman yang sudah kami dengar, biarlah semuanya itu membawa kami semakin bertumbuh di dalam-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Dalam kami menghadapi pandemik virus corona yang hari ini melanda dunia, kami rindukan bangsa ini tetap di dalam penjagaan penyertaan-Mu. Engkau memberkati pemimpin kami, presiden, wakil dan seluruh jajaran menteri. Dan sampai juga kami menyerahkan dan berdoa untuk Nias kami hari ini. Kota kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan bekerja, tetap menjaga menyertai kami semuanya. Kami berdoa untuk semua para medis, perawat, bidan, dokter semua yang berada di garis depan di dalam menolong semua orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kami doa mereka semua biar Kau berikan kekuatan kesehatan selalu. Semangat mereka di dalam mengerjakan tugasnya. Lindungi mereka, jagai keluarga mereka, seisi rumah mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan seluruh umat-Mu juga dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah kiranya minggu-minggu ke depan kami bisa kembali beribadah dengan sukacita. Dan kami semuanya bertumbuh, semuanya kami tetap bersemangat mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami akhiri ibadah kami dan kami mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan semuanya, biarlah engkau bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Kasih karunia-Nya senantiasa berlimpah atasmu. Dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita, serta dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus jugalah, Ia akan selalu menyertai engkau kemanapun kau pergi, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.